Sampai kapan kita terus mengabaikan? Haruskah korban berjatuhan semakin banyak? Tetap waspada, lindungi diri dan keluarga dari titik lengah penyebaran COVID-19 di lingkungan rumah. Di masa pandemi, hati-hati saat makan bersama dengan yang tidak serumah. Disarankan tidak menginap di rumah teman atau kerabat. Sebaiknya hindari kumpul keluarga dan arisan. Hindari anak bermain dengan teman-temannya karena beresiko terpapar. Tetap patuhi protokol kesehatan ketika orang lain datang ke rumah, seperti saat memanggil teknisi, tukang pijat, atau bahkan asisten rumah tangga yang datang dan pergi. Pakailah masker dan jaga jarak saat belanja ke pasar atau di pedagang sayur. Selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lengah, karena virus ini sudah ada di sekitar kita. Waspada penularan, stop penyebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmatul Umah, mahasiswi baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2021, Fakultas Humaniora, Prodi Sastra Inggris. Yang pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sosialisasi betapa pentingnya protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Jahit, virus corona atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa kita sebut PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Virus ini sendiri menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernafasan. Misalnya, ketika berada di ruang tertutup yang ramai dan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama, demam melebihi 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Dan yang ketiga, sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu yang pertama, diare. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, konjungtivitis. Yang keempat, hilangnya kemampuan mengecap rasa. Yang kelima, hilangnya penciuman bau atau anosmia dan ruam kulit. Nah, untuk mencegah atau menghindari COVID-19 ini, kita dapat melakukan serta menerapkan 5M. Apa itu 5M? 5M adalah 1. Cuci tangan. Rutin mencuci tangan dengan bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasilnya maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari. Pertama, saat sebelum kamu memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung, saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol, setidaknya dengan kadar 60%. 2. Memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat ataupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
Kebijakan WHO di atas juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Di Amerika Serikat, Centers for Disease Control and Prevention atau CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat AS harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, ruangan sempit, dan tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. 3. Jaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. 4. Menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang kelima, kurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak diri menghabiskan waktu keluar, maka semakin tinggi pula terpapar virus ini. Oleh karena itu, bila ada keperluan yang mendesak, tetaplah. Bila tidak ada keperluan mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, tentu tidak pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Yuk terapkan protokol kesehatan 5M, mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Kesehatan 5M juga disarankan untuk melakukan vaksinasi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 ini adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan atau untuk menerima vaksin